Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam agama Islam terdapat beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Namun, bagi sebagian umat Muslim mungkin saja belum mengetahui sumber hukum Islam selain Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum tidak hanya dimiliki oleh suatu negara, tetapi dalam kehidupan beragama, khususnya dalam Islam, juga memiliki sumber hukum yang selama ini digunakan oleh seluruh umat Muslim. Keberadaan sumber hukum Islam dipergunakan sebagai pedoman ataupun rujukan bagi Muslim ketika menjalani kehidupannya di dunia ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan di dunia ada saja masalah yang muncul, baik itu masalah dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ketika masalah tersebut muncul, dibutuhkan sumber hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai landasan ataupun pedoman bagi umat Islam. Dan inilah 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 32, yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yang ketiga, ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Muraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini, karya Siti Fauzia Tunai, ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Dan yang terakhir, qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas atau analogi. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang varirayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Demikianlah ulasan video kali ini mengenai 4 sumber hukum Islam yang disepakati ulama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.